dan sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menolong sehingga kami semua mendapatkan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi yang ada di Amerika, dan selamat sore buat yang ada di Indonesia. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan lanjutkan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja. Hari ini kita sudah sampai kepada pasal yang ke-12. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ini bercerita tentang pecahnya kerajaan Israel. Mari kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang pertama, 2, 3. Kemudian Rehabiam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ini kisah tentang Rehabiam dinobatkan menjadi raja. Siapa Rehabiam? 1 Raja-Raja 11 ayat 43 memberitahukan siapa itu Rehabiam. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Rehabiam itu adalah anak daripada Salomo. Nah, tadi saya sudah sampaikan ini pecahnya kerajaan Israel. Mari kita baca siapa raja yang memimpin pecahan daripada kerajaan Israel. 1 Raja-Raja 12 ayat 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaat. Lalu mereka menobatkan dia, yaitu Yerobeam, menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Jadi kerajaan yang lain daripada Israel itu dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeamlah yang menjadi raja kerajaan yang terpecah itu. Nah, siapa Yerobeam? 1 Raja-Raja 11 ayat 26 menjelaskan siapa itu Yerobeam. 2, 3. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Jadi ketika Salomo meninggal dunia, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang satu dipimpin oleh putra daripada Salomo yang bernama Rehobiam, dan kemudian kerajaan yang terpecah itu menjadi dua, satunya dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam adalah pegawai Salomo. Yerobeam adalah orang yang tidak setia, dikatakan di sini dia adalah seorang pemberontak. Ya, nah kenapa kerajaan Israel terpecah menjadi dua? Kerajaan Israel terpecah menjadi dua karena ulah daripada Salomo. Ya, jadi karena ulah daripada Salomo, maka kemudian kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Salomo jatuh di dalam dosa setelah dia mendirikan rumah Tuhan yang begitu megah, dan kemudian dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dengan hikmat, dengan kekayaan, dan lain sebagainya. Maka kemudian Salomo jatuh di dalam dosa. Bukan karena dia jauh dari Tuhan, kemudian dia jatuh di dalam dosa, tetapi karena Salomo jatuh di dalam dosa, maka dia jauh dari Tuhan. Kita ingat peristiwa di Taman Eden. Bukan karena Adam dan Hawa jauh dari Tuhan dan kemudian dia jatuh di dalam dosa, tetapi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dia
jauh dari Tuhan. Jadi gampang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat anggota keluarga kita, anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, atau teman-teman seiman kita, kok sekarang dia jauh dari Tuhan ya? Kenapa? Jawabannya ada di Alkitab, yaitu karena orang itu telah jatuh di dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa setelah jatuh di dalam dosa, dia jauh dari Tuhan, dia sembunyi dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan kita lihat, saudara, dari pembacaan ini, bagaimana karena Salomo jatuh di dalam dosa, dan dosa itu tidak terbereskan, maka salah satu akibatnya kerajaan Israel itu terbelah menjadi dua. Maka itu jangan main-main dengan yang namanya dosa, ya. Saya sudah sampaikan jalan keluar dari dosa adalah bertobat. Mari kita baca ayat selanjutnya dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi ternyata ada orang benar yang kelakuannya tidak bersih. Di dalam terjemahan The Message Bible dikatakan begini, God loyal people living honest lives make it much easier for their children. Jadi orang benar yang bersih kelakuannya itu akan membuat kehidupan anak-anaknya mengalami kemudahan-kemudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta dengan keluarga kita cinta dengan anak-anak kita, mari sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berpikirlah berulang-ulang bahwa akibat daripada dosa itu akan terjadi nanti jauh setelah itu, ya. Jadi kita betul pikirkan baik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Nggak ada orang yang sempurna. Maka itu kalau kita jatuh di dalam dosa, segera bangkit, segera bereskan. Jangan hanya puaskan diri kita dengan dosa. Sebab nanti yang akan menanggung akibatnya selain diri kita sendiri, maka keturunan kita yang akan datang akan mengalami kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Tetapi ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam pertobatan, maka kutuk-kutuk yang seharusnya kita terima maupun keturunan kita terima, itu akan dipatahkan dengan pertobatan kita ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukankah Alkitab berkata 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk-kutuk yang seharusnya ditanggung oleh kita. Nah, pesan Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, jadilah orang benar yang bersih kelakuannya. Bersama saya ucapkan ini 2, 3, jadilah orang benar yang bersih kelakuannya, ya. Hal yang kedua, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Jadi Rehabiam waktu menjadi raja, dia kemudian minta nasihat. Minta nasihat kepada siapa? Ternyata dia pergi ke alamat yang benar, yaitu dia minta nasihat kepada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ternyata Salomo yang terkenal dengan hikmat dari sorga, dia juga butuh penasehat. Dikatakan di sini ada tua-tua yang mendampingi dan menjadi penasehat Salomo. Kemudian Rehabiam minta nasihat daripada tua-tua itu.
Dan inilah nasihat dari tua-tua itu, ayat yang ketujuh. Ini perhatikan baik-baik ayat yang ketujuh. Very, very powerful. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka berkata, ya, para nasihat itu berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Itulah nasihat daripada tua-tua Israel itu, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Iya, ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi Rehabiem mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu Rehabiem meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jadi ternyata ada orang-orang yang minta nasihat karena tidak cocok dengan hatinya, maka dia mencari orang lain supaya bisa memberi nasihat. Dan dia akan terus cari nasihat sampai nasihat itu cocok dengan hatinya. Nah, ini dicontohkan Rehabiem. Dia nggak senang dengan nasihat daripada tua-tua Israel itu, dan kemudian Rehabiem minta nasihat daripada orang-orang muda yang sebayanya. Ya, ayat 13 dan 14. Raja Rehabiem menjawab rakyat itu dengan keras. Rehabiem telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Rehabiem mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Jadi nasihat orang-orang muda itu lebih didengar oleh Raja Rehabiem. Ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga Rehabiem menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar tentang Rehabiem dan Yerobeam. Akhirnya Rehabiem ini hanya menjadi raja dari satu suku, yaitu Yehuda. Sementara Yerobeam itu yang pegawainya Salomo menjadi raja atas 10 suku. Ya, mana ada ceritanya anak sendiri diberi 1, kemudian orang lain dapat 10. Nggak ada, saudara. Ya, ini selain kesalahan daripada Salomo, ini juga merupakan kesalahan dan kebodohan daripada Rehabiem, saudara. Ya, di dalam kitab Mazmur begini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tahu bahwa Yesus Tuhan itu disebut penasehat yang ajaib. Ya, di dalam Yesus Tuhan itu banyak nasihat yang ajaib. Di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan banyak nasihat yang ajaib. Dan nasihat itu ditaruh di dalam mulut hamba-hamba Tuhan. Ya, nasihat-nasihat itu ditaruh di dalam mulut hamba-hamba Tuhan untuk apa? Agar supaya hidup kita menjadi berbahagia. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita itu mau menurut nasihat orang fasik atau mau menurut nasihat firman Tuhan. Rehabiem memilih menuruti nasihat anak-anak muda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pagi ini Tuhan mau memberikan pesan. Yang pertama, jadilah orang benar yang bersih kelakuannya. Nasihat yang kedua atau pesan Tuhan yang kedua hari ini, mari kita turuti nasihat yang sesuai firman Tuhan saja, ya. Jadi kalau kita mau hidup kita diberkati, kita mau agar hidup kita berbahagia, kalau kita mau melihat keturunan kita itu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita putuskan hari ini. Jadilah orang benar yang bersih kelakuannya. Yang kedua, turutilah nasihat yang sesuai firman Tuhan saja. Terima kasih Bapak.
hamba-Mu selesai berkata-kata, sempurnakan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, dan biarlah Tuhan menolong sedemikian rupa sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.